Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk tidak? Tidak. Siapa? Ibu. Wah. Udah berapa hari nggak masuk? Sudah lama. Sakit apa izin apa tanpa keterangan? Tidak sakit. Nah, kalau sakit itu lebih dari 2 atau 3 hari dijenguk ya. Nah, untuk materi pendidikan agama Islam kita kali ini meneruskan pertemuan yang kemarin. Masih sama materinya, yaitu indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Kalau di pertemuan pertama kemarin kita membahas pengertian tentang etika sendiri itu apa. Terus etika dengan yang lebih tua kalau di rumah dengan orang tua. Terus kalau di sekolah dengan ibu guru, bapak guru, dengan karyawan juga. Tidak hanya sama guru, ada tukang kebun juga, itu juga orang tua. Kita harus beretika. Kemudian ada lagi etika dengan yang lebih muda. Kalau di rumah kita punya adik, punya keponaan, sepupu yang lebih muda. Terus kalau di sekolah kita punya adik kelas ada. Terus di pertemuan yang kedua kemarin kita membahas tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Dan yang kedua kita membahas etika dengan lawan jenis. Coba Kiki, kita mengulang materi pertemuan kemarin, etika dengan teman sebaya. Sebutkan contoh etikanya. Kalau ada temanmu sakit, kayak Liko, etika kita apa? Menjenguk. Nah, menjenguk. Ada lagi kalau mengerjakan tugas kelompok, etikanya gimana? Dikerjakan bersama-sama. Nggak boleh membebankan satu pekerjaan ke satu orang saja, itu tidak boleh. Namanya kerja kelompok, kita harus bekerja sama. Terus dasar, Bu Lina mau tanya tentang etika kita dengan lawan jenis. Etika kamu dengan teman lawan jenis gimana? Kalau di rumah berbicara dengan sopan. Terus tidak berduaan. Ya, kalau laki-laki perempuan berdua-duaan yang bukan muhrim, yang ketiga setan. Masih ingat toh gimana materi kita pada kemarin? Kita sekarang melanjutkan di submateri pergaulan dalam etika pergaulan di media sosial dan komunikasi Islami. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian komunikasi Islami, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mempelajari materi, kalian Bu Lina minta untuk membuat suatu produk berupa sebuah infografis terkait materi yang sudah kita bahas terkait etika pergaulan dan komunikasi Islami. Pokok-pokok materi pelajaran kita pada kali ini adalah 1. Pengertian komunikasi Islami. Yang kedua, contoh komunikasi Islami. Yang ketiga, perilaku, hikmah
perilaku komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, submateri kita pada pertemuan kali ini etika komunikasi yang Islami. Bisa dibuka pada buku paket halaman 71. Poin kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin pernah mengalami berselisih paham dengan teman, sahabat, ataupun orang tua. Mengapa demikian? Kesalahpahaman memang kerap terjadi saat kita melakukan komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena penafsiran mereka yang berbeda. Contohnya kayak kalian temanmu berbicaranya biasa, tapi kamu terdengar seperti dia agak marah. Bisa salah tangkap juga itu. Kamu menanyakan baik-baik, tapi nadanya agak tinggi. Nanti dikira marah-marah juga. Nah, apabila kesalahpahaman ini dibiarkan, akan menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan. Salah paham juga bisa terjadi karena orang sengaja membuat informasi yang tidak benar. Misalnya ketika kita membuat status atau memberikan komentar terhadap pernyataan orang lain di media sosial. Contohnya apa? Kamu punya TikTok, punya Instagram toh. Kalau ada suatu postingan yang menjelekkan, contohnya ini pas mau pemilihan presiden, kan ada yang menjelekkan presiden nomor urut ini, nomor urut ini. Nah, komentar itu bisa, nah, postingan seperti itu bisa memicu komentar-komentar yang tidak baik ya. Bisa disalahartikan, bisa timbul permusuhan. Oleh karena itu, kalian harus memahami dan menguasai etika dalam komunikasi, baik di media sosial maupun komunikasi secara langsung. Kalau tanya sama teman gitu, kalau mau pinjam pensil, itu harus yang sopan, jangan nyentak. Nyentak itu kayak getah, iya. Pakai nada tinggi itu nggak boleh, dikira itu marah-marah. Berarti etika dengan teman sebayanya itu bagus nggak kalau sambil getak itu? Nggak bagus. Nah, kalian sama teman sebaya di kelas ini harus dengan bahasa yang sopan dan baik meskipun teman akrab. Berikut beberapa etika berkomunikasi yang didasarkan pada ajaran Islam. Yang A. Berbicara atau menyampaikan informasi dengan benar. Berkomunikasi dengan orang lain sama maknanya dengan bicara kepada orang lain. Saat berbicara dengan orang lain, kita dituntut untuk berkata yang benar. Dalam menyampaikan informasi kepada orang lain, baik yang langsung maupun lewat media sosial, harus dilakukan dengan benar dan tidak merekayasa. Atau bahasa Jawanya adalah ngapusi, memanipulasi fakta, berbohong. Kalau di dalam Al-Quran itu ada di Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat ke-30. Pada kalimat terakhir yaitu wajtanibu qaula zur, yang artinya dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi hendaknya tidak menyebarkan berita bohong. Demikian pula di media sosial, sebaiknya kita bisa menahan diri untuk tidak menyebarkan atau menyebarluaskan itu apa? Men-share, membagi-bagikan informasi, berita kepada orang lain. Kalau belum pasti kebenarannya, belum terverifikasi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun.
Nah, dalam berkomunikasi bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang santun. Sudah tahu kan bahasa yang santun, bahasa yang sopan gimana? Sudah tahu. Nah, kaitannya dengan komunikasi di media sosial ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, antara lain mulai dengan sapaan dan salam. Assalamualaikum. Contohnya selamat pagi, apa kabar? Itu berupa sapaan. Memperkenalkan diri. Nama saya siapa? Dari mana asalnya? Yang ketiga, gunakan kata-kata yang tepat dan santun. Ada lagi, ucapkan maaf ketika menyampaikan ide sebagai kerendahan hati, bentuk tawadhu. Yang lima, menghargai privasi orang lain, tidak menyebarkan berita, gambar yang menyinggung perasaan orang lain. Setelah mempelajari bab etika pergaulan dan komunikasi Islami pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini, supaya pemahaman kalian lebih mendalam, kalian bisa membuka ikhtisar pada buku paket PAI yang kalian punya. Dibuka halaman 78 berupa ringkasan materi. Yang pertama, pergaulan Islam adalah pergaulan di antara manusia dengan berpedoman pada norma-norma yang telah digariskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang kedua, ajaran Islam memberikan rambu-rambu dalam pergaulan sehari-hari. Pergaulan dalam kehidupan sehari-hari ada apa saja, Kiki? Dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, ada dengan teman sebaya dan juga lawan jenis. Nah, komunikasi Islami adalah proses penyampaian pesan antar sesama manusia yang didasarkan pada ajaran Islam. Nah, etika berkomunikasi menurut ajaran Islam antara lain: A. Menyampaikan informasi dengan benar. B. Menggunakan bahasa yang santun. C. Memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Dan D. Bertanggung jawab. Nah, di pertemuan kali ini kalian masih ada kebingungan tidak terkait materi yang sudah Bu Lina sampaikan? Tidak. Berarti kalau tidak bisa lanjut ke latihan soal dan penugasan ya. Untuk tugasnya Bu Lina mau memberikan tugas kalian membuat infografis. Nanti dibuka-buka di Google seperti apa contoh infografis terkait indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Nah, di situ kalian bisa membuat lewat Canva atau lewat Word atau aplikasi lain yang sejenis yang bisa untuk editing. Boleh sekreatif mungkin. Infografis itu berisi informasi tapi dengan kalimat yang singkat namun berupa poin-poin penting. Contohnya kalau komunikasi dengan orang tua harus menghormati dengan suara yang lemah lembut. Kalau dengan yang muda harus menyayangi, memberikan contoh yang baik. Bisa? Bisa. Sekian pelajaran kali ini. Tugas di rumah kalian mengerjakan uji kompetensi pada bagian pilihan ganda, isian singkat, dan uraian di LKS buku aktivitas kalian. Bisa dicari referensi lain kalau mau mencari materi. Bisa dari Google, bisa dari buku paket ada, aktivitas ada, mau dari YouTube juga ada. Sekian pelajaran kali ini. Apabila ada salah kata,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.